nama saya Alian Musi dengan NIM A11121046 dari kelas A, mata kuliah Telah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seperti yang terlihat di papan, saya akan menjelaskan tentang perbedaan buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum terakhir, yaitu KBK, KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Yang pertama, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum berbasis kompetensi jenjang sekolah menengah pertama atau SMP menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa berbasis teks. Metode pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMP terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahap pembangunan konteks. Yang kedua, tahap pemodelan teks. Yang ketiga, tahap pembuatan teks secara bersama-sama. Dan yang keempat, tahap pembuatan teks secara mandiri. Adapun kelebihan dari buku teks ini, yaitu yang pertama, mendukung pengembangan kompetensi. Buku teks ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Yang kedua, buku ini memberikan materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, mengandung materi yang relevan. Buku teks ini mengandung materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keempat, materi disajikan dapat membantu peserta didik memahami dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik. Dan yang kelima atau yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku dan benar. Buku teks ini menggunakan bahasa yang baku dan benar. Hal ini membantu peserta didik memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan dalam variasi materi. Buku teks ini mungkin memiliki keterbatasan dalam variasi materi yang disajikan. Beberapa topik atau aspek tertentu mungkin tidak tercakup secara mendalam dalam buku teks ini. Yang kedua, keterbatasan dalam pendekatan pembelajaran. Buku teks ini memiliki keterbatasan dalam pendekatan pembelajaran yang disajikan. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, dan buku teks ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam. Selanjutnya, ada beberapa contoh materi yang terdapat dalam buku teks ini. Yang pertama, tata bahasa dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, pemahaman teks dan struktur teks. Yang ketiga, keterampilan membaca dan menulis. Yang keempat, pemahaman dan penggunaan kosakata yang tepat. Yang kelima, pemahaman dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar. Yang keenam, pemahaman dan penggunaan kalimat efektif. Yang ketujuh, pemahaman dan penggunaan gaya bahasa yang sesuai. Yang kedelapan, pemahaman dan penggunaan retorika dan gaya penulisan. Yang kesembilan, pemahaman dan penggunaan puisi dan prosa. Dan yang terakhir, pemahaman dan penggunaan cerita pendek dan novel. Selanjutnya, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP yang mulai diterapkan pada tahun 2006 sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP pada KTSP memiliki beberapa karakteristik. Metode pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMP terdiri dari 4 tahap, yaitu pembangun teks, pemodelan teks, berlatih menggunakan teks, dan refleksi. Buku teks ini menyajikan materi bahasa Indonesia dengan cara yang terstruktur, memungkinkan siswa untuk mempelajari topik-topik secara berurutan dan memahami konsep secara bertahap. Penggunaan buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP pada KTSP bertujuan untuk memberikan konstitusi dalam pembelajaran dan menjadi sumber belajar yang tersedia secara fisik di sekolah, sehingga siswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Adapun kelebihan dari buku teks ini yaitu yang pertama, kontinuitas pembelajaran. Buku teks ini dapat memberikan kontinuitas dalam pembelajaran karena dapat dijadikan referensi yang konsisten bagi siswa dan guru. Yang kedua, materi yang terstruktur. Buku teks ini
bahasa Indonesia dengan cara yang terstruktur, memungkinkan siswa untuk mempelajari topik-topik secara berurutan dan memahami konsep secara bertahap. Dan yang ketiga, sumber belajar yang tersedia. Buku ini dapat menjadi sumber belajar yang tersedia secara fisik di sekolah, sehingga siswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Adapun kekurangan pada buku teks ini, yang pertama, keterbatasan materi. Buku teks ini memiliki keterbatasan dalam menyajikan materi yang lengkap dan mendalam. Yang kedua, kurang interaktif. Buku teks tradisional cenderung kurang interaktif dan tidak memanfaatkan teknologi atau media yang lebih modern untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Buku teks bentuk fisik dapat menjadi mahal dan sulit diakses oleh semua siswa, terutama di daerah yang terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks ini yaitu yang pertama, pemahaman teks narasi, yang kedua teks deskripsi, yang ketiga teks eksposisi, yang keempat teks argumentasi, yang kelima teks prosedur, yang keenam teks puisi, dan terakhir teks drama. Selanjutnya, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 atau K13. Buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP dalam kurikulum K13 ini merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku teks ini dirancang untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi bahasa Indonesia yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun kelebihan dari buku teks ini yaitu yang pertama, materi yang sesuai dengan kurikulum. Salah satu kelebihan buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP kurikulum K13 ini adalah materi yang disajikan merupakan acuan materi untuk kurikulum 2013. Yang kedua, pemodelan teks. Buku teks ini memberikan pemodelan teks kepada siswa. Pemodelan teks ini bertujuan untuk membantu siswa memahami struktur, ciri khas, dan kegunaan dari berbagai jenis teks bahasa Indonesia. Yang ketiga, penyesuaian dengan jenjang. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP kurikulum K13 disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan siswa pada jenjang SMP. Yang keempat, membangun konteks. Buku teks ini membantu siswa membangun konteks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konteks ini meliputi pemahaman tentang situasi, latar belakang, dan tujuan dari teks yang dipelajari. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu kekurangan dalam materi. Terdapat beberapa kekurangan dalam materi yang disajikan dalam buku teks ini. Isi materi terlalu sederhana jika dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang harus mendorong siswa untuk membangun cara berpikir untuk memecahkan masalah dan mengelola kelompok kerja. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks ini, yang pertama, pembelajaran tata bahasa. Siswa akan belajar tentang struktur kalimat, penggunaan kata ganti, konjungsi, dan gaya bahasa yang benar. Yang kedua, pembelajaran membaca dan menulis. Yang ketiga, pembelajaran sastra. Yang keempat, pembelajaran keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir, pembelajaran kebahasaan. Materi ini mencakup pengetahuan tentang asal-usul kata, perubahan makna kata, sinonim, antonim, homonim, dan polisemi. Siswa juga akan mempelajari teknik-teknik penggunaan bahasa yang baik dan benar, seperti gaya bahasa, majas, dan diksi. Selanjutnya pada buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum ini, buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP juga mengikuti pendekatan yang berbeda. Adapun kelebihan dari buku teks ini, yang pertama, buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial yang diperlukan siswa untuk mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, materi-materi yang disajikan di dalamnya dikemas secara menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP kurikulum Merdeka
memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dapat mendorong kreativitas dan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, buku teks Bahasa Indonesia jenjang SMP Kurikulum Merdeka dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif seperti soal-soal latihan, kuis, dan video pembelajaran. Fitur-fitur ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang dipelajari. Adapun kekurangan dari buku teks ini, yang pertama, buku teks Bahasa Indonesia jenjang SMP Kurikulum Merdeka masih tergolong baru, sehingga masih perlu dikembangkan agar lebih lengkap dan komprehensif. Yang kedua, kurikulum Merdeka baru diterapkan di beberapa sekolah, sehingga belum semua siswa memiliki akses terhadap buku teks Bahasa Indonesia jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks ini, yang pertama, materi Bahasa Indonesia kelas 7. Buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 7 dalam Kurikulum Merdeka mencakup berbagai materi seperti Jelajah Nusantara yang mempelajari teks deskriptif, Berkelana di Dunia Imajinasi yang mempelajari puisi dan cerita fantasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kompetensi dasar yang meliputi seperti membaca, menulis,